Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 265. Kita masih akan terus melakukan kajian semakin mendalam dengan contoh-contoh kasus terkait dengan pertanyaan apakah akidah Islam itu ilmiah ataukah tidak. Kita sudah mengambil sejumlah episode untuk melakukan kajian terkait dengan apa yang disebut sebagai akidah dan kemudian apa yang disebut sebagai ilmiah. Di episode kali ini kita tidak lagi memperdalam terkait dengan itu, tentang definisi kedua diksi atau dua kata itu, melainkan mengambil contoh-contoh kasus. Apa saja akidah Islam yang kemudian dipertanyakan keilmiahannya itu. Di dua episode yang terakhir, kita sudah mengambil contoh. Yang pertama adalah terkait dengan akidah kegaiban. Bahwa Islam mengajarkan umat Islam untuk meyakini keberadaan yang gaib. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 misalnya disampaikan di sana, difirmankan oleh Allah, bahwa orang yang bertakwa itu adalah yu'minuna bil ghaib. Dia beriman kepada yang gaib. Dan kemudian di episode berikutnya, episode minggu lalu, kita membahas di ayat keempatnya. Wabil akhiratihum yukinun. Dan terhadap hari akhir, dia itu meyakininya. Ini adalah dua contoh kasus yang sangat jelas yang diceritakan oleh Al-Quran terkait dengan akidah Islam itu. Mari kita simpulkan sedikit untuk menyambungkan dengan kajian kita kali ini yang akan membahas kasus akidah Islam lainnya, tetapi masuk di dalam rukun iman. Karena akidah itu adalah keyakinan dan di dalam Islam diformulasikan di dalam rukun iman itu. Kita akan membahasnya satu persatu supaya clear, supaya jelas bagaimana akidah Islam itu ilmiah ataukah tidak. Terkait dengan kegaiban, kita sudah mendapatkan kesimpulannya bahwa realitas jagat raya ini memang banyak yang gaib. Apa itu gaib? Gaib itu tidak diketahui atau setidak-tidaknya belum diketahui. Secara ruang belum diketahui atau bahkan tidak diketahui. Kenapa? Dikarenakan ruangannya berbeda dengan tempat kita berada. Bisa di balik dinding, bisa terlalu jauh dari kita, bisa di luar angkasa, berjarak jutaan tahun cahaya, bahkan miliaran tahun cahaya, maka sudah bisa dipastikan peristiwa yang terjadi di ruang yang berbeda itu gaib bagi kita. Yang kedua, kita juga sudah mengkaji gaib secara waktu. Peristiwa-peristiwa di masa lalu, jutaan, miliaran, belasan miliar tahun yang lalu, sudah pasti itu adalah peristiwa yang gaib. Dan ilmu pengetahuan pun tidak akan pernah bisa membuktikan karena peristiwanya sudah lewat. Demikian juga ke masa depan, jutaan, miliaran, belasan miliar tahun ke depan, maka sudah dipastikan itu adalah hal yang gaib. Tetapi diyakini secara akidah Islam maupun secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, bahwa peristiwa itu pasti tidak akan bisa dibuktikan. Tetapi apakah itu ilmiah? Sudah pasti ilmiah. Kita sudah mengkajinya secara mendetail di episode yang lalu. Yang ketiga, secara materi. Itu juga banyak sekali kegaiban-kegaiban di sekitar kita. Benda-benda yang sangat kecil, mikroskopik, atomik, subatomik, kuantum, semuanya itu adalah materi-materi yang gaib, bahkan disebutkan di dalam sains, dalam khasanah keilmuan, apa yang disebut sebagai materi gelap, dark matter. Bahwa ada sejumlah materi di jagat raya ini yang tidak bisa atau belum bisa dideteksi keberadaannya. Apakah ilmiah? Ilmiah. Apakah sudah bisa dibuktikan? Belum. Atau bahkan mungkin tidak. Itu adalah terkait dengan materi. Yang keempat, gaib secara energi. Dalam khasanah ilmiah juga dikenal adanya dark energy. Energi gelap.
energi yang diyakini keberadaannya secara ilmiah tetapi tidak diketahui pastinya. Bahkan di dalam sains digambarkan sesungguhnya jumlah materi gelap dan energi gelap itu mendominasi realitas jagat raya ini. Diperkirakan materi gelapnya itu berjumlah sekitar 25% dari realitas jagat raya. Dan energi gelapnya diperkirakan sekitar 70%. Jadi kalau dijumlahkan itu adalah sekitar 95%. Itu gelap, materi gelap maupun energi gelap artinya tidak diketahui secara ilmiah sampai saat ini. Sehingga yang diketahui yang disebut sebagai universe yang diketahui atau observable universe itu cuma 5% saja. Maka digambarkanlah dalam ilmu astronomi atau astrofisika bahwa universe kita ini disebut sebagai the hidden universe. Alam semesta yang tersembunyi karena lebih banyak yang tidak diketahui dibandingkan yang kita ketahui. Jadi ada 4 kegaiban ditambah lagi secara keilmuan banyak sekali realitas jagat raya yang belum bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan sehebat apapun yang berkembang sampai saat ini. Jadi sahabat sekalian, kesimpulan dari kajian kita terkait dengan yang gaib itu sudah jelas. Bahwa realitas jagat raya ini lebih banyak yang gaib dibandingkan yang tidak gaib. Sehingga Al-Quran itu mendorong kita, memotivasi kita. Selain memotivasi untuk mengamati, tapi sekaligus memberikan keyakinan, memberikan pengetahuan yang kemudian menjadi keyakinan kita, akidah kita, bahwa seorang muslim itu tidak tinggi hati. Orang yang beriman itu orang yang rendah hati, yang yu'minuna bil ghaib, yang meyakini keberadaan sesuatu yang gaib dan ternyata itu lebih banyak dibandingkan realitas yang kita ketahui. Itu adalah poin yang pertama terkait dengan yang gaib, bahwa akidah meyakini kegaiban itu sangat ilmiah. Dan yang kedua, di minggu lalu kita membahas tentang contoh kasus yang lain dalam akidah Islam, yaitu hari kiamat. Hari kiamat atau hari akhir. Wabil akhiratihum yuqinun. Itu terdiri dari beberapa fase sebetulnya. Ada yang disebut sebagai as-sa'ah. Itu adalah saat hancurnya jagat raya. Kemudian kiamat itu sesungguhnya makna letter luck-nya adalah hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan ada yaumul hisab, hari pengadilan. Kemudian ada hari pembalasan dan seterusnya. Itu semua disebut sebagai hari-hari akhirat. Wabil akhiratihum yuqinun. Dan terhadap hari-hari akhirat itu, seorang yang mengaku dirinya beriman, dia meyakini keberadaannya. Nah, secara ilmiah itu juga sudah bisa dipastikan bahwa alam semesta ini satu ketika akan mengalami kehancurannya. Baik kehancuran bumi, kata kiamat di dalam khasanah bahasa Indonesia itu lebih bermakna kepada hancurnya, binasanya. Baik itu bumi atau peradaban ataupun jagat raya alam semesta ini. Di dalam Islam dikenal ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil, hancurnya peradaban di muka bumi ini. Sedangkan kiamat besar adalah hancurnya alam semesta, binasanya alam semesta yang kemudian nanti akan memunculkan proses-proses setelah kehancuran itu. Tapi poin pentingnya adalah orang yang beriman atau orang yang bertakwa itu adalah orang yang meyakini keberadaan hari-hari akhir dimulai dari hancurnya alam semesta ini atau hancurnya bumi ini sebagai kiamat kecil dilanjutkan dengan hari-hari berikutnya atau era setelah hancurnya kiamatnya bumi itu sampai nanti kiamat besar, hancurnya alam semesta. Nah, kita sudah melakukan kajiannya secara ilmiah bahwa dalam sudut pandang ilmu pengetahuan, bumi kita ini pasti akan mengalami kehancuran, pasti dengan banyak cara. Bisa karena dimakan oleh matahari karena buminya ini
berada di sekitar matahari dan suatu ketika matahari itu padam dan dia meledak menjadi supernova dan kemudian lidah apinya memakan bumi kita, itu juga bisa menjadi skenario kiamat. Bisa juga dikarenakan dibombardir oleh bebatuan dari luar angkasa ketika meteor-meteor atau komet-komet, asteroid dari luar angkasa dalam ukuran yang besar-besar dan jumlahnya banyak menghajar bumi, maka bisa dipastikan bumi akan mengalami kehancurannya secara peradaban dan seterusnya. Poin pentingnya adalah bahwa ditinjau dari manapun, bumi kita akan mengalami kiamat, dan ditinjau dari sisi apapun, jagat raya pun akan mengalami kiamat. Dikarenakan memang kajian-kajian ilmiahnya menunjukkan bahwa jagat raya ini sedang mengalami pengembangan, expanding universe. Nah, kita sudah mengkaji di episode yang lalu bahwa secara ilmiah ada 3 kemungkinan jagat raya ini akan mengalami kebinasaannya. Yang pertama, yang disebut sebagai Big Rip. Ketika ini berkembang kemudian tidak terkendali, di mana saat ini diketahui kecepatan mengembangnya jagat raya itu katanya semakin cepat. Tetapi terkait dengan ini kita butuh kajian yang berbeda. Tapi poin penting ini kita ambil sebagai alternatif atau kemungkinan. Jagat raya sedang mengembang dengan kecepatan yang tidak terkendali dan suatu ketika akan pecah. Diibaratkan sebuah balon yang ditiup dengan kekuatan tinggi atau kekuatan yang besar dan kemudian tidak bisa teratasi atau dilawan oleh elastisitas dari balon itu sendiri, maka dia satu ketika akan meletus, akan pecah. Disebut sebagai Big Rip. Alternatif yang kedua atau kemungkinan yang kedua adalah yang disebut sebagai Big Freeze. Membeku. Jagat raya yang mengembang ini semakin mendingin dan satu ketika energi panasnya itu sedemikian rendahnya sehingga jagat raya ini dingin dan membeku dan itu juga berarti kebinasaan. Yang ketiga adalah yang disebut sebagai Big Crunch. Bahwa konstanta pengembangan jagat raya ini masih diperdebatkan. Yang katanya sekarang ini mengembang, apakah ini akan semakin cepat atau satu ketika ternyata itu kemudian mengalami penurunan. Ini menjadi perdebatan ilmiah, apakah energi gelap itu adalah konstanta yang tetap, terus kalau mengembang dengan kecepatan yang semakin tinggi maka dia mengembang terus, ataukah sesungguhnya energi gelap itu bukan konstanta, artinya tidak bersifat konstan, tidak bersifat tetap, melainkan kondisional. Pertimbangannya adalah sampai dengan 5 miliar tahun yang lalu, jagat raya ini sesungguhnya melambat. Tetapi akhir-akhir ini diamati, diketahui bahwa ternyata energi gelapnya itu membuat jagat raya ini mengembang lebih cepat. Tetapi tidak bisa dipastikan, diketahui dengan perhitungan apakah di masa depan itu akan mengembang terus, ataukah ini konstanta yang semakin cepat, yang nilainya tetap sebagai sebuah konstanta, ataukah bergantung pada kondisi tertentu yang kemudian bisa melambat. Nah, ini masih menjadi perdebatan ilmiah. Tetapi akidah Islam menggambarkan satu, jagat raya pasti mengalami kebinasaan, dan yang kedua digambarkan akan ada energi yang menahan pengembangan itu. Ini berkembang secara seimbang atau mendekati keseimbangan, disebut sebagai keseimbangan kritis. Dan yang kedua digambarkan pengembangan itu satu ketika akan ditahan oleh Allah dan kemudian mengerut kembali. Hal itu dikemukakan oleh Allah salah satunya di dalam surat Ar-Rahman ayat 7. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keseimbangan. Selain menggambarkan bahwa jagat raya dikembangkan dalam keseimbangan, di surat Fatir ayat 41, Allah kemudian mengabarkan bahwa jagat raya yang mengembang ini tidak akan mengembang seterusnya, melainkan akan ada suatu kekuatan, suatu energi
yang akan menahan pengembangan itu dan kemudian menjadikannya mengerut kembali. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Oke, kita sudah melakukan kajian itu, studi kasus terkait dengan akidah Islam, khususnya adalah percaya atau meyakini pada yang gaib, dan yang kedua meyakini keberadaan hari akhir. Keduanya sudah kita simpulkan adalah sangat ilmiah. Nah, hari ini kita akan mengambil satu contoh kasus lagi dalam akidah Islam itu, yaitu meyakini keberadaan takdir. Apakah beriman kepada takdir itu ilmiah atau tidak? Sahabat sekalian, banyak yang salah kaprah di dalam memahami konsep takdir ini. Dikarenakan terjemahan dari kata takdir yang berasal dari kata qadaro itu kurang tepat pemahamannya. Sesungguhnya di dalam rukun iman, keyakinan kita, keimanan kita itu adalah kepada dua hal yang disebut sebagai ketetapan qadar dan ketetapan qada. Jadi ada dua sesungguhnya ketetapan Allah. Qadar itu adalah ketetapan awal terkait dengan spesifikasi desain. Menetapkan ukuran-ukuran, hukum-hukum, aturan main yang ada di dalam jagat raya ini dan kemudian diformulasikan sebagai sebuah spesifikasi desain ciptaan Allah yang namanya alam semesta, universe atau mungkin multiverse dengan segala macam peristiwa yang ada di dalamnya. Tetapi ada ketetapan yang kedua yang disebut sebagai qada. Qada itu adalah ketetapan atau lebih tepatnya adalah keputusan Allah yang terjadi seiring dengan proses. Jadi qadar itu adalah ketetapan awal, qada adalah ketetapan proses, dan kemudian qadar ditambah qada itu adalah hasil yang kita terima, yang kita sebut sebagai takdir. Tetapi sesungguhnya kata takdir itu lebih menunjuk kepada akar kata qadaro, ketetapan awal. Nah, marilah kita bacakan dari dalam Al-Quran pemahaman takdir sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Terkait dengan kata qadaro sebagai akar kata dari kata takdir yang bermakna menetapkan ukurannya, ternyata di dalam Al-Quran itu diulang-ulang dalam banyak ayat. Tidak kurang dari 132 kali Allah atau Al-Quran mengutip kata qadaro ini dalam berbagai macam bentukannya. Untuk memahami maknanya, mari saya ambilkan salah satunya di dalam surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia tetapkan manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi peredarannya, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan hak atau dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang berilmu. Huwallazi ja'ala samsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Menarik di bagian pertama atau bagian awal dari ayat ini. Dialah Allah yang menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya, dan kemudian ada kalimat wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dan Allah mengqaddarkan, menetapkan ukuran-ukurannya atau spesifikasi desainnya, wa qaddarahu manazila
tempat-tempat peredarannya. Supaya apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Agar kita bisa melakukan perhitungan dan mengetahui bilangan tahun. Jadi sahabat sekalian, yang ditetapkan oleh Allah itu adalah wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dia menetapkan manzilah-manzilah. Peredarannya, orbitalnya dengan segala macam atribut yang menyertainya. Berapa kecepatannya, berapa kecepatan sudutnya, dan seterusnya. Yang ini memiliki satu pola yang sangat khas sehingga bisa dijadikan patokan untuk melakukan perhitungan waktu, untuk melakukan perhitungan-perhitungan tahun, bulan, dan seterusnya. Manusia menjadikan peredaran matahari dan bulan itu sebagai patokan dikarenakan Allah sudah mengkodarkan desain spesifikasinya atau spesifikasi desainnya, di mana itu menjadi pola yang kemudian teratur dan bisa kita jadikan sebagai patokan. Itulah yang dimaksudkan sebagai qadar. Jadi qadar itu bukan pada hasil akhirnya, tetapi qadar itu adalah aturan mainnya. Ukuran-ukurannya, desainnya, spesifikasinya, itulah yang dikodarkan oleh Allah. Ini makna dasar dari akar kata qadaro. Nah, ketika kita terapkan pada kata takdir, maka kita menemukan di dalam Al-Quran ada 5 kali saja Al-Quran menggunakan kata takdir itu. Dan mari kita fahami apa makna dari kata takdir itu supaya kita tidak meleset di dalam memahaminya. Yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 96. Falikul isbah wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika takdirul azizil alim. Dia Allah menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dzalika takdirul azizil alim. Itulah takdir yang diberikan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, lagi maha berilmu. Bahwa matahari dan bulan memiliki orbit-orbit dan spesifikasi desain terkait dengan pergerakannya, terkait dengan peredarannya, sehingga memiliki pola tertentu. Jadi, lagi-lagi kita memahami atau mendapatkan kefahaman kata takdir itu lebih mengarah kepada aturan main, pola, spesifikasi desain, ukuran-ukuran dari apa yang diciptakan oleh Allah itu. Yang kedua, Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 2. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattahid waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dan dia tidak mempunyai anak. Dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Ayat ini pun menggunakan kata takdir dengan makna yang sangat jelas. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu yang digambarkan sebagai kerajaan langit dan bumi, alam semesta dengan segala isinya, dengan segala peristiwa yang ada di dalamnya. Wa khalaqa kulla syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di jagat raya itu, faqaddarahu taqdira. Dan Allah mengkodarkan, menetapkan ukurannya dengan takdir, dengan ukuran spesifikasi yang sebaik-baiknya. Lagi-lagi kita melihat di ayat ini, Allah menggunakan kata takdir itu untuk menggambarkan tentang hukum alamnya, tentang spesifikasinya, tentang desainnya, tentang ukuran-ukurannya. Itulah yang dimaksudkan dengan takdir. Jadi bukan pada hasil akhirnya. Meskipun
Dengan pola yang tetap seperti itu memang akan mengarah kepada sebuah tren tertentu. Tetapi dengan berbagai kemungkinannya, hasilnya bisa A, bisa B, bisa C, dan seterusnya. Seperti yang kita pernah bahas dalam konsep takdir. Ada algoritmanya. Jagat raya ini memiliki algoritma. If then. Jika begini, hasilnya begini. Jika begitu, hasilnya begitu. Oke, ini adalah ayat yang kedua yang menggunakan kata takdir. Yang ketiga, Allah berfirman di dalam surat Yasin ayat 38. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika takdirul azizil alim. Dan matahari bergerak di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan atau takdir yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Lagi-lagi Allah menggunakan kata takdir untuk menggambarkan pola peredaran matahari. Jadi sekali lagi ini menegaskan takdir itu adalah pada polanya, pada hukumnya. Nah di ayat yang berbeda lagi, Fussilat ayat 12, lagi-lagi Allah menggambarkan pola yang sama itu. Faqadahunna sab'as samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amroha wa zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa hifdha dzalika takdirul azizil alim. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketetapan atau takdir yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan yang kelima, kata takdir digunakan dalam surat Al-Insan ayat 16 yang juga bermakna desain. Menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu yang ini dalam konteks kemanusiaan. Manusia mendesain karya ciptanya, cermin-cermin yang kemudian didesain dengan ukuran dan desain tertentu. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira, yaitu cermin-cermin yang terbuat dari perak yang telah mereka desain, takdirkan dengan sebaik-baiknya. Walhasil sahabat sekalian, penggunaan kata takdir di dalam Al-Quran itu sangat jelas memberikan gambaran kepada kita. Bahwa takdir itu adalah ketetapan Allah di awal dengan pola tertentu, dengan desain tertentu, dengan ukuran-ukuran tertentu. Yang dengan ketetapan itu kemudian kita bisa melakukan berbagai ikhtiar, usaha, proses-proses yang kemudian Allah akan menentukannya dalam ketetapan berikutnya yang disebut sebagai qadha. Maka qadha itu adalah bermakna keputusan yang seiring dengan proses. Hasilnya yang kita peroleh setiap saat dari apa yang terjadi itu adalah qadar ditambah qadha, kemudian menghasilkan yang kita kenal dalam bahasa Indonesia sebagai takdir yang kita terima saat ini. Maka kehidupan ini adalah bergerak dari satu takdir ke takdir yang lain. Hari ini takdirnya sehat, besok takdirnya bisa sakit. Lusanya bisa tambah sakit atau menjadi sehat kembali dan seterusnya. Hari ini takdirnya kaya, besok bisa miskin atau sebaliknya. Hari ini takdirnya berkuasa, besok bisa runtuh dan seterusnya. Maka setiap saat Allah menetapkan urusan-urusan yang terjadi pada manusia itu adalah kombinasi dari qadar ditambah qadha yang kemudian kita kenal dalam konsep yang sesungguhnya kurang tepat disebut sebagai takdir. Karena kata takdir itu sesungguhnya hanya mengacu kepada qadar, tetapi belum ditambahkan dengan qadha secara simultan. Tapi baiklah, kesalahkaprahan dalam berbahasa ini kemudian perlu kita klarifikasi dan kita menjelaskannya bahwa yang dimaksudkan ketetapan Allah yang menjadi akidah Islam itu sesungguhnya adalah ketetapan qadar ditambah ketetapan qadha. Karena itu di dalam Al-Quran kemudian Allah menggambarkan bahwa sesungguhnya ketetapan atau hasil dari proses ketetapan Allah itu sangat dinamis.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Begitu Allah menggambarkan di dalam surat Ar-Ra'd. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib keadaan suatu kaum sampai dia melakukan proses perubahan terhadap nasib yang diperolehnya saat itu supaya terus berubah nasibnya menjadi lebih baik ke masa depan. Di dalam surat Al-Mudaththir ayat 37-38 Allah berfirman, liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsim bima kasabat rahina. Bagi siapa saja di antara kalian yang mau maju melakukan kebajikan atau mau mundur melakukan kejahatan, dipersilahkan. Tapi ingatlah, kullu nafsim bima kasabat rahina, setiap diri bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Karena dia akan terkena hukum sebab akibat, terkena hukum aksi reaksi, terkena hukum keseimbangan. Yang semua itu sudah diformulasi di dalam sunatullah, sudah dikodarkan sejak awal. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Berbuat baik kembali kepada dirimu, berbuat jahat juga bakal kembali kepada dirimu. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita tentang akidah, ya. Salah satu akidah di dalam Islam yaitu beriman kepada takdir. Apakah itu ilmiah atau tidak? Tentu saja sangat ilmiah. Karena kita sudah menyaksikan dalam realitas kehidupan kita bahwa hidup ini atau kehidupan ini, alam semesta ini, hukum alam maupun hukum sosialnya, itu mengikuti aturan tertentu yang bisa diformulasikan. Dan ada formulasinya yang disebut sebagai sunatullah, yaitu melalui hukum sebab akibat, aksi reaksi, dan keseimbangan itu. Maka menjadi sangat realistis dan sangat ilmiah ketika Al-Quran mengatakan berbuat baik akan kembali kepadamu, berbuat jahat juga akan kembali kepadamu. Silahkan memilih dalam kehidupan ini dengan bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat hasil yang kalian lakukan dalam proses untuk mencapai tujuan kalian itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.